Maka secara gampang ya sudah, legalkan aja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi di IKN tuh. Tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran. Saya tadi di mobil baca berita. Tahun 2023 jumlah putaran uang di judi online 327 triliun. 327 triliun. 80% dari pemain judi online adalah kelas bawah. 80%. Mereka bermain 100 ribuan. Tapi akumulasinya jadi 300 triliun. IKN butuh 450 triliun. Jadi mendekati dana yang diperlukan oleh IKN. Maka secara gampang ya sudah, legalkan aja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi di IKN tuh. Jumlah 300 triliun. Tapi kemudian kita berpikir, kenapa orang pergi pada judi online? Padahal kita di universitas dididik bahwa komputasi judi online itu diarahkan oleh si bandar untuk memikat orang menjadi ketagihan. Dan gak pernah bandar rugi, itu soalnya. Satu hal yang ingin saya perlihatkan bahwa frustrasi masyarakat karena ekonomi tidak bertumbuh menyebabkan judi online tumbuh secara eksponensial. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalian anak-anak muda ini nanti akan jadi bonus demografi di Indonesia Emas. Kalian yang lulus dari Universitas Balikpapan akan dapat bonus demografi atau akan menjadi bonus demografi. Benar tidak? Benar, sebagai harapan tentu kita ingin begitu. Tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran di usia kerja itu. Sekarang coba kita berpikir, bagaimana mungkin memberi pekerjaan pada mereka, termasuk dibawa ke IKN misalnya. Bisa aja, tetapi 60 juta ini mau diberi pekerjaan apa di IKN? Itu soalnya tuh. Kalau IKN kita hitung misalnya ya 5 tahun, 6 tahun atau bahkan kata Pak Prabowo ya udahlah iyain aja, tapi 30 tahun pembangunan IKN tuh. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% tercipta lapangan kerja 400 ribu. Pak Jokowi ingin 5%, oke. 5% artinya 5 kali 400 ribu, maka tersedia 2 juta lapangan kerja tuh. Lalu yang 58 juta itu mau kemana? Itu problem kita tuh. Nah, untuk menjadikan bangsa ini pemandu pikiran di tingkat ASEAN aja, bonus demografi harus melampaui kapasitas intelektual Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam tuh. Bonus demografi itu bukan kesempatan kita di 2045 menaikkan posisi kita dari sekarang. Kalau Anda bikin bisnis sekarang mungkin pendapatanmu ya yang paling hebat lah tuh 10 juta per orang tuh. Kata Pak Jokowi nanti 2045 kalian akan punya 3 kali lipat, berarti kalian akan punya pendapatan 30 juta rupiah per anak muda yang lulus sekarang tuh. Itu namanya bonus demografi. Ngaco itu cara berpikir itu. Bonus demografi artinya persaingan Anda hari ini diukur dari pendapatan hari ini, Anda naik 3 kali lipat 2045 dibandingkan dengan generasi Anda yang sama di Vietnam, di Singapura, di Thailand. Jadi kalau teman-teman di sini, saudara-saudara mahasiswa, punya penghasilan 30 juta rupiah di 2045, dan Thailand punya, Singapura itu naik 10 kali lipat, nggak ada gunanya. Anda nggak dapat bonus, bonusnya ada di Singapura itu. Kenapa? Karena dalam 10 tahun ke depan ini, pertandingan industri itu ditentukan oleh kecerdasan manusia itu. Bukan lagi oleh kekuatan tangan untuk gali-gali fondasi di IKN misalnya. Tapi kemampuan untuk menghasilkan proyek-proyek berpikir yang akan di backup oleh energi itu. Itu dasarnya. Nah kalau itu kita mesti ukur apa bonus demografi itu. Ya kita ukur kemampuan intelektual kita dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita. Kita IQ kita 78.
IQ Singapura 105, IQ Vietnam 115. Masalahnya bagaimana bertanding kalau kita cuma 75, sementara parameter di 105 itu udah dilampaui oleh Singapura, oleh Thailand. Udah pasti kita ketinggalan. Kan dasarnya begitu cara melihat. Jadi kalau Pak Jokowi terangkan bahwa kalian akan dapat bonus demografi, iya itu idealnya begitu, tapi faktanya tidak mungkin dicapai. Karena kita tertinggal di dalam kecepatan berpikir yang ukurannya secara matematis sudah ditentukan. 78 IQ itu di bawah rata-rata dunia. Jadi Indonesia ada di bawah rata-rata dunia untuk berkejaran di situ. Sementara untuk 2045 Anda mau masuk misalnya jadi pemain di IKN itu dengan startup, dengan kemampuan teknologi itu, masih tertinggal dengan sistem berpikir di Singapura, sistem berpikir di Vietnam. Apalagi kalau kita lihat energi yang dibutuhkan untuk membackup kecepatan berpikir dari ChatGPT, segala macam informasi baru. Di masa depan, nikel itu sebagai sumber energi untuk membackup sistem berpikir dari mesin-mesin learning mesin itu, mesin-mesin pemikir itu, tidak cukup lagi energi itu, maka diperlukan energi lain itu. Kira-kira sebulan lalu ada berita dari Amerika bahwa sebuah perusahaan namanya Fastron, kalau nggak salah Fastron itu, Fastronic gitu, dijadikan model oleh pemerintah Amerika untuk menemukan energi baru yang mengatasi kemampuan energi nikel. Namanya air mata itu, garam itu apa namanya? Sodium ion. Sodium itu punya kemampuan untuk membackup energi yang dibutuhkan bagi generasi Anda di 2045 nanti itu. Dengan kata lain, nikel kita itu nggak ada gunanya lagi karena dia nggak mungkin membackup energi di mana mesin itu berputar dan punya wattage yang tinggi sekali. Riset yang sedang dilakukan di pusat-pusat riset dunia mengarah pada penemuan sodium untuk diaktifkan menjadi energi. Jadi lain kali nanti mungkin 10 tahun lagi kalau baterai kalian itu di handphonenya habis, kalian cukup menangis, tetesin di situ, jadi energi itu. Karena air mata kita itu mengandung garam, sodium. Jadi kalau Anda diputusin pacarmu itu, HP-nya nggak bisa jalan, ya Anda sakit hati, nangis, tapi HP-mu jalan dengan air matamu sendiri tuh. Air matamu akan jadi energi di masa depan. Nah kalau IKN gagal misalnya, itu kita syukurin karena kita akan menangis. Waktu kita menangis timbul energi, IKN dibangun lagi itu dengan energi itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai paradoks dari teknologi. Selamat datang Pak Randy Susiswo Ismail, Ketua Yayasan Uniba. Oke Pak Ren, ya sudah pernah kita bertemu. Oke, harus jadi. Apa kabar Pak? Kawan. Tapi di mana tadi ya? Jadi silahkan menangis karena tangisan itu adalah energi itu. Jadi dunia sekarang ada di dalam kompetisi untuk menemukan energi baru yang mungkin sudah ditemukan tapi disimpan di dalam rumus-rumus molekul hanya di beberapa negara utama. Dan itu datang dari keinginan untuk saling bersaing di bidang kecepatan berpikir. Saya balik lagi pada soal IKN ini. Saya pengkritik IKN. Bukan karena ide IKN-nya, tapi proses penghitungan politik di belakang itu. Pak Jokowi ingin IKN itu kita rayakan 17 Agustus datang itu. Sementara air aja belum ada di situ. Padahal Pak Jokowi bilang IKN itu akan pakai air tanah. Bukan air dari tempat lain tuh. Circular economy disebutkan begitu. Ternyata waktu digali ketemunya batu bara. Ya jelas saja karena nggak ada riset awal. Mau ditembus batu itu ketemu apa tuh? Apa namanya? Gas di permukaan. Tapi ini sudah keburu berlangsung dan akan malu misalnya Presiden Jokowi kalau tidak dijadikan model kesuksesan pembangunan Indonesia. Nah bagian itu yang saya kritik, kenapa mesti ada ambisi presiden untuk memamerkan sukses di bidang ibu kota negara. Dipamerkan pada siapa? Pada bangsa Indonesia. Orang Indonesia, bangsa kita nggak peduli dengan IKN. Kenapa?
tadi 327 triliun judi online itu yang jadi pikiran bangsa ini selama 2023 300 triliun habis buat judi online tuh. Jadi hal-hal yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan etis, oke, saya sudah pernah bicara di sini bahwa AMDAL hanya disusulkan ketika keputusan politik sudah dibuat. Harusnya AMDAL mendahului keputusan politik tuh. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu, saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Kata Pak Jokowi, memang kita nggak akan pakai, pemerintah tidak akan pakai APBN kok. Kami akan pakai foreign direct investment, perjanjian bisnis to bisnis. Akhirnya 20% APBN sekarang dipakai untuk IKN. Itu adalah pajak saya. Mestinya tanya pada saya, tanya pada teman-teman, mau nggak kita bikin IKN dengan memajaki orang tua kalian itu? Kalau setuju oke. Tapi tidak pernah itu dimintakan persetujuan pada rakyat. Padahal yang dipakai uang rakyat. Lain kalau bukan uang rakyat, pemerintah cari sendiri dong. Oke. Jadi itu kritik saya, semuanya kritik berbasis argumentasi akademis itu kan. Nah, dalil-dalil itu yang sekarang saya perlihatkan. Kemarin wakil otorita saudara Raja Antoni pergi ke DPR minta 27 triliun. 2 jam sebelumnya Sri Mulyani bilang anggaran untuk IKN itu tinggal 17 triliun. Jadi Anda bayangkan di dalam kabinet sendiri itu ngaco. Kok bisa menteri sama menteri nggak tahu posisi anggarannya kan? Itu juga menunjukkan tidak ada koordinasi. Dengan kata lain, tidak ada semangat bersama untuk menuntun IKN ini di hari-hari terakhir Jokowi. Satu. Yang kedua, apakah IKN Jakarta akan dipindahkan oleh Jokowi? Jokowi bilang kepresnya akan dibuat oleh Presiden Prabowo nanti. Jadi belum ada legalitas untuk memindahkan ibu kota. Jadi semua hal itu yang saya mau terangkan bahwa pada akhirnya beban itu akan kepada Prabowo. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Pak Prabowo akan memakai anggaran itu yang tahun depan dibutuhkan 800 triliun defisit kita untuk mengaktifkan pembangunan, bayar makan siang itu demi IKN? Pasti tidak. Seorang petinggi Partai Gerindra yang merupakan pemikir utama dari kabinet Prabowo nanti, Sudrajat Djimbandono, mengatakan bahwa bagi Gerindra lebih penting makan siang daripada IKN. Artinya akan dibatalkan anggaran buat IKN. Jadi IKN itu batal bukan karena saya menginginkan, tapi APBN tidak cukup. Semua ambisi politik ukurannya adalah APBN. Jadi APBN akan membatalkan ambisi itu. Pasti akan ada clash. Pak Jokowi ingin supaya dia punya legasi bagus. Tapi bagi Pak Prabowo, legasi bagi dia adalah makan siang yang dia sudah ucapkan berkali-kali dan itu akan ditagih oleh rakyat. Lain kalau APBN-nya tersedia, makan siang itu perlu 400 triliun, APBN IKN perlu 400 triliun, bayar utang cicilan 400 triliun, bayar pendidikan 400 triliun, bunga cicilan pokoknya
triliun, 3.500 triliun, pendapatan kita cuma 1.800 triliun. Bagaimana caranya coba? Jadi dengan cara itu, saya tahu Pak Rektor dan teman-teman sini punya keinginan buat lihat ada pertumbuhan ekonomi melalui IKN. Tapi riset juga mengatakan akan ada pertumbuhan ekonomi di IKN, tapi bukan 5%, cuma 0,4%. Studi dari FEUI, 1,4% sumbangan pertumbuhan itu. Jadi ini yang saya maksud, kritik secara metodologi itu. Supaya tidak dianggap bahwa saya misalnya sinis pada, bukan sinis, karena dari awal tidak ada perintah konstitusi untuk membangun IKN. Tidak ada janji Pak Jokowi untuk membangun IKN. Kenapa tiba-tiba itu ada tuh? Satu saya tanya pada seseorang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi selama 7 tahun. Kenapa Pak Jokowi punya ide memindahkan IKN? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Mungkin dukunya yang bilang begitu. Jadi rumors di dalam kabinet menunjukkan bahwa ada yang nggak benar di dalam cara perencanaan itu. Nah, balik lagi pada tadi bahwa sinyal internasional tidak mau untuk invest di situ karena 2 hal. Yang pertama soal lingkungan, yang kedua soal kepastian hukum dari tanah-tanah itu. Dulu setahun lalu, 2 tahun saya bilang itu bermasalah. Enggak, udah beres semua tanahnya tuh. Sekarang AHY sebagai Menteri ATR bilang ada 8.000 hektar tanah yang bermasalah di situ. Jadi belum tuntas soal-soal semacam ini. Nah, itu ide yang saya terangkan. Bukan saya menghalangi IKN, tapi saya melihat ketidakmasukakalan perencanaannya tuh. Apalagi kalau kita berpikir sekarang bahwa Indonesia akan ditekan oleh sistem regulasi baru di bidang environmental crime yang lagi dibuat oleh PBB sekarang, bahwa semua negara yang tidak menunjukkan itikat baik untuk mematuhi protokol Paris dan Kyoto dan Glasgow itu akan dianggap sebagai pelaku pidana lingkungan tuh. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi itu diseret ke pengadilan internasional kalau itu jadi keputusan dunia tuh. Pada saat yang sama PBB juga menginisiasi hukum baru di bidang lingkungan, bahwa semua orang yang mengkritik lingkungan dari manapun atas alasan apapun, mau rumor kayak mau data kayak, tidak boleh dipidana. Karena ada paradigma baru bahwa kita punya keprihatinan terhadap planet, bukan lagi terhadap Kalimantan, bukan terhadap Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingin ajak teman-teman berpikir di sini supaya kita punya daya analisis yang tajam untuk melihat potensi Indonesia itu menghasilkan pertumbuhan dan itu tidak bisa dibuktikan. Sementara pada saat yang lain, regulasi-regulasi dunia itu mengarah pada penghukuman mereka yang merusak lingkungan tuh. Itu soalnya tuh. Yang kedua adalah teknologi berkembang cepat. Teknologi itu berkembang setiap 8 jam. Setiap 8 jam ada software baru untuk menumbuhkan energi itu. Nah, IKN itu, kalau kita bilang IKN itu Pak Prabowo bilang, oke, kalau begitu kita bikin multi-layer APBN mungkin 30 tahun ke depan. Nah, 30 tahun ke depan itu sistem berpikir dunia itu udah lain sama sekali. Orang tidak lagi berkantor di IKN, orang berkantor di cloud, di dalam fasilitas-fasilitas teknologi baru tuh. Itu intinya. Yang terakhir mungkin supaya kita punya perbandingan. Indonesia itu diagung-agungkan oleh dunia karena satu perempuan Indonesia kira-kira 5 tahun lalu disewa oleh NASA untuk mulai memikirkan pemukiman di planet. Perempuan Indonesia ngajar di Harvard University. Dia merancang pemukiman di planet. Sementara presidennya itu masih merancang pemukiman untuk kepentingan dinastinya di bumi Kalimantan. Jauh betul jarak idenya kan. Tapi sekali lagi ini soal kepentingan politik. Pasti itu Pak Jokowi tentu ingin mengatakan ini legasi saya. Bayangkan, legasinya baru 30 tahun kemudian akan dia hasilkan. Lain kalau APBN kita bisa kita push misalnya 10%, boleh 10%, tapi overheating, ekonomi yang di push 10% itu memerlukan investasi besar-besaran dan itu akan merusak sistem peradaban kita, yaitu kesetaraan, kesenjangan pendapatan tuh. Jadi dilemanya ada di situ. Saya terangkan itu sebagai dilema dan dilema ini yang akan diputuskan nanti oleh Presiden Prabowo. Saya kira Pak Prabowo sekarang pusing untuk menghitung anggaran yang betul-betul terbatas. Sekali lagi, hanya karena alasan metodologis saya ucapkan kritik, bukan karena alasan sentimen. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dulu. Terima kasih.